Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hijah, NPM 18630151. Di sini saya ingin membahas tentang algoritma Selesian sort. Analisis efisiensi algoritma Selesian sort. Algoritma Selesian sort merupakan algoritma yang melakukan penyortiran pada suatu elemen yang bernilai acak yang akan diurutkan berdasarkan ketentuan yang ada dengan cara menggeserkan atau menukarkan tempat pada angka pada suatu elemen. Algoritma Selesian sort sendiri memiliki kelebihan algoritma sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukaran angkanya hanya dilakukan satu kali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekankan, mudah menggabungkan kembali elemen tersebut. Kompleksitas Selesian sort relatif lebih kecil. Ia juga memiliki banyak kekurangan, yaitu membutuhkan metode tambahan pada prosesnya dan sulit untuk membagi masalah pada suatu elemen. Di sini kita masuk ke definisi apa algoritma itu tersebut. Algoritma Selesian sort ialah algoritma yang melakukan penukaran tempat dari nilai yang tidak berurut menjadi nilai yang berurutan sesuai dengan ketentuannya sendiri, dengan cara mencari nilai yang paling kecil yang akan ditukarkan tempatnya untuk diurutkan. Dia melakukan pengurutan dengan dua cara, yaitu pengurutan ascending dan pengurutan descending. Pengurutan ascending itu sendiri ialah pengurutan nilai array dengan mencari nilai terkecil yang diurutkan ke nilai terbesar. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 adalah nilai terkecil dan diurutkan ke 6 adalah nilai terbesar. Lalu kita membahas tentang pengurutan descending. Pengurutan descending ialah kebalikan dari ascending. Descending mengurutkan nilai algoritma terbesar ke nilai algoritma terkecil. Dikarenakan 6 adalah nilai yang paling besar, maka 6 diletakkan di tempat pertama ke kiri, dan seterusnya. 6 akan dilanjutkan ke nilai terkecil, yaitu 5, sampai nilai ke 1 yang diurutkan ke nilai terkecil. Lalu kita masuk pada tahapan algoritma itu sendiri. Bagaimana cara bekerjanya algoritma Selesian sort itu? Dengan cara mencari nilai terkecil pada elemen array yang acak, dia akan menukarkan nilai terkecil tersebut dengan yang berada di posisi pertama atau indeks pertama atau indeks 0. Dia akan menukarkan nilai terkecil itu dengan indeks 0. Lalu setelah dilakukan penukaran, dia akan kembali mencari nilai terkecil kedua yang akan ditukarkan ke indeks 1, dan seterusnya sampai indeks ke n, sampai nilai yang acak itu menjadi nilai yang terurut. Lalu di sini akan saya jelaskan bagaimana tahapan algoritma itu sendiri. Di sini nilai 2 adalah nilai yang paling kecil dari nilai yang lain, yaitu berwarna biru. Lalu dia akan mencari nilai posisi pertama, nilai yang terletak pada posisi pertama, yaitu 9. Dia akan melakukan pertukaran 2 dengan 9. Lalu 2 akan diletakkan di posisi pertama dan 9 akan ditukarkan dengan posisi terakhir. Setelah terjadi penukaran itu, maka dia akan tetap mencari nilai terkecil, yaitu nilai terkecil ialah 3. Dia akan mencari nilai 3 yang akan ditukarkan kepada indeks 1, yaitu 6. Setelah terjadi penukaran tersebut, dia akan tetap mencari nilai terkecil yang paling kecil yang belum terurut, yaitu di sini yang belum terurut ialah 6. 6 akan ditukarkan dengan posisi indeks 2.
yaitu 10. Setelah melakukan penukaran itu, dia akan terjadi perubahan seperti ini. 2, 3, 6 yang telah dirubah, lalu 9 belum terurut dan dia adalah nilai terkecil daripada 10. Maka dia akan ditukarkan dengan posisi 10. Setelah tidak ada terjadi penukaran lagi, dia akan stop sampai di situ karena nilai tersebut telah terurut dengan rapi, yaitu nilai tersebut nilai terkecil ke nilai terbesar. Seperti yang kita bahas tadi, dia menggunakan pembagian perurutan dengan metode ascending. Lalu kita masuk ke passcode Japanya. Di sini saya mempunyai package selection sort dengan class selection. Nah, di sini saya menggunakan tipe data int integer untuk arraynya. Saya memasukkan nilai 9, 6, 10, 32 dengan secara acak. Lalu di sini kita untuk mencari nilai terkecil, maka kita menggunakan codingan integer, tipe data integer sebagai nilai kecil dan sama dengan angka x. Di sini ada perulangan for integer y sama dengan x, y kurang dari angka like y plus plus. Dan kalian bisa mengikuti coding ini untuk melakukan array dengan menggunakan selection sort. Lalu di sini saya menggunakan perulangan lagi untuk menampilkan elemen yang sudah disortir atau sudah dilakukan algoritmanya yang akan ditampilkan. Dia akan menampilkan setelah dilakukan elemen sort, lalu dia akan menampilkan pada angka sebagai z. Tipe data z ini, variabel z ini, ia akan digunakan sebagai menampilkan nilai yang sudah kita sortir. Lalu di sini kita akan membuat animasinya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mempunyai nilai yang tidak terurut, yaitu 9, 6, 10, 32. Kita akan mencari nilai terkecil dari nilai tersebut, yaitu 2. Dan pada indeks 0 terdapat nilai 9. 2 akan ditukarkan dengan 9 karena dia adalah nilai terkecil daripada semuanya. Maka akan terjadi animasi seperti ini. Setelah terjadi penukaran 2, lalu di sini akan tetap dicari nilai terkecil kedua yang akan diletakkan di indeks 1. Kenapa tetap dicari nilai terkecil? Karena nilai ini belum terurut dengan benar. 3 akan kita tukarkan dengan 6, maka akan muncul seperti ini. 2 dan 3 telah terurut nilainya, maka kita akan tetap mencari nilai terkecil ketiga yang akan diletakkan di indeks 2. Di sini nilai terkecilnya ialah 6 dan akan ditukarkan dengan nilai 10. Akan muncul seperti ini. 2, 3, 6 telah tersusun dengan rapi, akan tetapi masih ada nilai terkecil yang akan diletakkan di indeks ketiga, yaitu nilai 9 yang akan dirubah dengan nilai 10. Setelah kita rubah, maka tidak akan ada lagi pencarian nilai terkecil karena dia telah tersusun dengan rapi seperti di bawah ini. Lalu kita masuk ke studi kasus. Jika kita memiliki nilai array dengan X sama dengan 10, 6, 2, 7, 1, bagaimana cara mengurutkan menggunakan array selection sort, algoritma selection sort?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hijah, NPM 18630151. Di sini saya ingin membahas tentang algoritma Selesian sort. Analisis efisiensi algoritma Selesian sort. Algoritma Selesian sort merupakan algoritma yang melakukan penyuntikan pada suatu elemen yang bernilai acak yang akan diurutkan berdasarkan ketentuan yang ada dengan cara menggeserkan atau menukarkan tempat pada angka pada suatu elemen. Algoritma Selesian sort sendiri memiliki kelebihan algoritma sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukaran angkanya hanya dilakukan satu kali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekankan, mudah menggabungkan kembali elemen tersebut. Kompleksitas Selesian sort relatif lebih kecil. Ia juga memiliki banyak kekurangan, yaitu membutuhkan metode tambahan pada prosesnya dan sulit untuk membagi masalah pada suatu elemen. Di sini kita masuk ke definisi apa algoritma itu tersebut. Algoritma Selesian sort ialah algoritma yang melakukan penukaran tempat dari nilai yang tidak berurut menjadi nilai yang berurutan sesuai dengan ketentuannya sendiri, dengan cara mencari nilai yang paling kecil yang akan ditukarkan tempatnya untuk diurutkan. Dia melakukan pengurutan dengan dua cara, yaitu pengurutan ascending dan pengurutan descending. Pengurutan ascending itu sendiri ialah pengurutan nilai array dengan mencari nilai terkecil yang diurutkan ke nilai terbesar. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 adalah nilai terkecil dan diurutkan ke 6 adalah nilai terbesar. Lalu kita membahas tentang pengurutan descending. Pengurutan descending ialah kebalikan dari ascending. Descending mengurutkan nilai algoritma terbesar ke nilai algoritma terkecil. Dikarenakan 6 adalah nilai yang paling besar, maka 6 diletakkan di tempat pertama ke kiri, dan seterusnya. 6 akan dilanjutkan ke nilai terkecil, yaitu 5, sampai nilai ke 1 yang diurutkan ke nilai terkecil. Lalu kita masuk pada tahapan algoritma itu sendiri. Bagaimana cara bekerjanya algoritma Selesian sort itu? Dengan cara mencari nilai terkecil pada elemen array yang acak. Dia akan menukarkan nilai terkecil tersebut dengan yang berada di posisi pertama atau indeks pertama atau indeks 0. Dia akan menukarkan nilai terkecil itu dengan indeks 0. Lalu setelah dilakukan penukaran, dia akan kembali mencari nilai terkecil kedua yang akan ditukarkan ke indeks 1, dan seterusnya sampai indeks ke n, sampai nilai yang acak itu menjadi nilai yang terurut. Lalu di sini akan saya jelaskan bagaimana tahapan algoritma itu sendiri. Di sini nilai 2 adalah nilai yang paling kecil dari nilai yang lain, yaitu berwarna biru. Lalu dia akan mencari nilai posisi pertama. Nilai yang terletak pada posisi pertama yaitu 9. Dia akan melakukan pertukaran 2 dengan 9. Lalu 2 akan diletakkan di posisi pertama dan 9 akan ditukarkan dengan posisi terakhir. Setelah terjadi penukaran itu, maka dia akan tetap mencari nilai terkecil, yaitu nilai terkecil ialah 3. Dia akan mencari nilai 3 yang akan ditukarkan kepada indeks 1, yaitu 6. Setelah terjadi penukaran tersebut, dia akan tetap mencari nilai terkecil yang paling kecil yang belum terurut, yaitu di sini yang belum terurut ialah 6. 6 akan ditukarkan dengan posisi indeks 2.
yaitu 10. Setelah melakukan penukaran itu, dia akan terjadi perubahan seperti ini. 2, 3, 6 yang telah dirubah, lalu 9 belum terurut dan dia adalah nilai terkecil daripada 10. Maka dia akan ditukarkan dengan posisi 10. Setelah terjadi penukaran ini, setelah tidak ada terjadi penukaran lagi, dia akan stop sampai di situ karena nilai tersebut telah terurut dengan rapi, yaitu nilai tersebut nilai terkecil ke nilai terbesar. Seperti yang kita bahas tadi, dia menggunakan pembagian perurutan dengan metode ascending. Lalu kita masuk ke passcode Japanya. Di sini saya mempunyai package selection sort dengan class selection. Nah, di sini saya menggunakan tipe data int integer atau integer untuk arraynya. Saya memasukkan nilai 9, 6, 10, 32 dengan secara acak. Lalu di sini kita untuk mencari nilai terkecil, maka kita menggunakan codingan integer, tipe data integer sebagai nilai kecil dan sama dengan angka x. Di sini ada perulangan for integer y sama dengan x, y kurang dari angka y plus plus. Dan kalian bisa mengikuti coding ini untuk melakukan array dengan menggunakan selection sort. Lalu di sini saya menggunakan perulangan lagi untuk menampilkan elemen yang sudah disortir atau sudah dilakukan algoritmanya yang akan ditampilkan. Dia akan menampilkan setelah dilakukan elemen sort, lalu dia akan menampilkan pada angka sebagai z. Tipe data z ini, variabel z ini, ia akan digunakan sebagai menampilkan nilai yang sudah kita sortir. Lalu di sini kita akan membuat animasinya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mempunyai nilai yang tidak terurut yaitu 9, 6, 10, 32. Kita akan mencari nilai terkecil dari nilai tersebut yaitu 2, dan pada indeks 0 terdapat nilai 9. 2 akan ditukarkan dengan 9 karena dia adalah nilai terkecil daripada semuanya. Maka akan terjadi animasi seperti ini. Setelah terjadi penukaran 2, lalu di sini akan tetap dicari nilai terkecil kedua yang akan diletakkan di indeks 1. Kenapa tetap dicari nilai terkecil? Karena nilai ini belum terurut dengan benar. 3 akan kita tukarkan dengan 6, maka akan muncul seperti ini. 2 dan 3 telah terurut nilainya, maka kita akan tetap mencari nilai terkecil ketiga yang akan diletakkan di indeks 2. Di sini nilai terkecilnya ialah 6 dan akan ditukarkan dengan nilai 10. Akan muncul seperti ini. 2, 3, 6 telah tersusun dengan rapi, akan tetapi masih ada nilai terkecil yang akan diletakkan di indeks ketiga, yaitu nilai 9 yang akan dirubah dengan nilai 10. Setelah kita rubah, maka tidak akan ada lagi pencarian nilai terkecil karena dia telah tersusun dengan rapi seperti di bawah ini. Lalu kita masuk ke studi kasus. Jika kita memiliki nilai array dengan x sama dengan 10, 6, 2, 7, 1, bagaimana cara mengurutkan menggunakan array selection sort, algoritma selection sort? Coding yang seperti ini.
kita membuat package selection sort, lalu kita membuat main class selection sort. Lalu setelah itu kita masukkan integer dengan variabel angka dan menggunakan nilai acak array pada kurung awal ini. Di sini selection sort-nya kita buat sebagai angka yang variabel di atas, lalu kita letakkan di sini. Lalu pada prepaste text, lalu pada static void selection sort, int yang dipanggil ialah angka, integer ialah angka. Lakukan saja codingan seperti ini dan ubah variabel atau angka seperti yang kalian mau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.